Tes. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Baik, ikhwan akhwat, Bapak Ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah izinkan kita untuk kembali berjumpa. Semoga semua tetap dalam kondisi sehat walafiat. Kita lanjutkan kajian pekan ketiga. Apa Pak Bambang? Kalau pekan ketiga apa? Pekan ketiga kajiannya apa? Al-Hikam Pak Bambang. Al-Hikam ya. Iya. Kita masuk ke hikmah ke-17 ya. Hikmah yang ke-17. Mulai ini kita adalah pembahasan baru, babnya baru. Kalau dari pertama sampai yang ke-16 itu babnya adalah bab tauhid, bab akidah. Hikmahnya tentang akidah. Nah, mulai bab ini maksudnya adalah bab adab. Adab kepada Allah. Ya. Bagaimana beradab kepada Allah. Kalau yang dulu bagaimana mentauhidkan Allah, menguatkan kajian tauhid pekan yang keempat. Nah, ini beradab pada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang pertama adalah qaul Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma taraka minal jahli syai'an man arada an yadhhara fil waqti ghayra ma adhharahu Allahu fihi. Tidak ada kebodohan yang paling bodoh. Seseorang tidaklah meninggalkan kebodohan yang paling bodohnya. Bahasa kita, tingkatan bodoh yang paling bodoh adalah mereka-mereka yang ingin menampakkan dirinya tidak sesuai dengan yang Allah inginkan dia untuk tampak. Saya ulangi, kebodohan yang paling bodoh adalah orang-orang yang ingin menampakkan dirinya tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki untuk dia nampaknya seperti apa. Penjelasannya gini, Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang menempatkan kita, bukan terkadang, pasti menempatkan setiap hambanya pada posisi masing-masing. Selama posisi tersebut tidak menghalangi kita untuk beribadah, selama pada posisi tersebut kecukupan secara materi duniawi tercukupi, tidak melanggar agama, bisa melaksanakan perintah Allah, maka selayaknya kita rela, ridho dengan posisi itu. Nah, yang paling bodoh orang itu adalah sudah dikasih posisi oleh Allah, menurut Allah itu posisi yang pas untuk dia, tapi dia justru berusaha untuk merubah posisinya, beralih posisi, beralih sendiri, bukan Allah yang mengalihkan. Posisinya guru, seandainya posisinya guru, dia jadi guru, tercukupi rezekinya, kebahagiaannya juga diraih, ibadah juga bisa, baca Quran juga nggak kurang-kurang. Jadi secara finansial tercukupi, materi tercukupi, kebahagiaan juga dapat. Maka jangan berpindah dari posisi guru, tetaplah jadi guru. Berarti disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan kita. Paham ya? Nah, bodoh itu kan tingkat-tingkatan. Jahil, ma makna jahlu? Al jahlu diddu ilmi, lawan dari mengetahui.
Bodoh ada dua tingkat minimal. Yang pertama al-jahlul basit. Orang sekedar nggak tahu itu motor putih punya siapa. Seandainya saya nanya ke Pak Rudi, nggak tahu. Pak Rudi bilangnya nggak tahu. Nah itu nggak tahu disebut nggak tahu basit, nggak tahu yang ringan. Kalimat nggak tahu ini terkadang justru dipuji Bapak Ibu. Orang mau bilang nggak tahu, kadang malah terpuji. Kapan? Ketika ditanya masalah agama, dia nggak tahu, bilanglah nggak tahu. Kata para ulama, man qala la adri faqad afta. Siapapun yang mengatakan saya nggak tahu berarti telah menjawab. Berapa biji, berapa puluh sahabat ditanya satu pertanyaan nggak tahu, tanyalah sahabat yang ini. Tanya yang kedua nggak tahu, tanyalah yang kesono. Tanya yang ketiga nggak tahu, tanyalah kesono. Muter sampai ketemu yang pertama, ya, ketemu yang pertama lagi, ketemu pertama lagi. Imam Malik itu datang utusan dari Maghrib, Andalus, dari Maroko, dari Maghrib, Maroko ke Madinah. Berapa bulan itu kalau naik unta ya? Lah berapa negara sekarang? Ujung Afrika ke Madinah. Datang membawa 30 sekian pertanyaan. Yang dijawab nggak sampai 10 kurang. Sampai heran. Mereka mengatakan, lah sampean kami ikuti di sono jadi imam. Ini pertanyaan 30 yang dijawab nggak ada 10. Kata beliau, saya sudah menjawab, saya tidak tahu. Jadi tidak tahu itu sudah jawab. Cuma nggak boleh jawab tidak tahu pas ujian, ridho ya. Dikasih soal jawabnya tidak tahu, ya nggak boleh kalau seperti itu ya. Kalau namanya ujian dikasih soal ya harus dijawab, nggak boleh bilang tidak tahu. Ya, itu jahil basit. Yang kedua ada jahil murakkab, bahasa kita bodoh kuadrat. Goblok tingkat-tingkat gitu ya. Terus goblok tingkat-tingkat. Maksudnya apa? Jahil murakkab itu orang tidak tahu tapi bergaya tahu. Nah, jadi kalau yang pertama jahil basit, orang tahu bahwa dirinya nggak tahu, itu lumrah, malah terpuji kadang-kadang. Yang kedua jahil murakkab, orang tidak tahu kalau dia tidak tahu. Maksudnya ini Pak Irsan nggak ada. Ini speakernya kenapa berubah gitu ya? Tiap berubah lagi gitu ya? Nggak tahu lah ya. Nah, kadang-kadang ada anak kecil nggak nanti salah kalau udah di atas, insya Allah aman. Bulan apa ini? Juni ya? Juni. Semoga akhir Juli udah pindah ke atas kita ya. Aman terus insya Allah itunya. Nggak ada anak-anak yang main-main. Jahil murakkab, contohnya mereka-mereka yang lihat itu sebenarnya kambing, ditanya itu apa, dia bilang itu sapi, padahal kambing. Nah, ada nanya itu motor putih punya siapa, itu padahal punyanya Pak Rashid. Dia jawab punya Pak Rudi. Wis gak ngerti jawab ternyata salah. Nah itu namanya jahil murakkab. Orang itu kalau nggak ngerti bilang aja nggak ngerti, ya nggak ngerti bilang aja nggak ngerti, aman. Tapi kalau nggak ngerti jawab, malah khilaful waqi', berbeda dengan realita, itu disebut jahil murakkab.
Ini nasihat saya kepada saya secara pribadi dan kepada para asatid. Ya semuanya yang hadir juga ya. Semua yang hadir, kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Kalau nggak ngerti mazhab Hambali, bilang aja nggak ngerti mazhab Hambali. Kalau nggak ngerti mazhab Syafi'i, bilang aja nggak ngerti mazhab Syafi'i. Jangan terus mempertontonkan kedunguan pada masyarakat. Ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i sholat tarawih itu 11 rakaat. Ada rekamannya di YouTube, masih ada rekaman. Dengan bangga mengatakan di mazhab Syafi'i sholat tarawih itu 11 rakaat. Itu orang-orang Syafi'iyah nggak paham kitab katanya gitu. Ternyata setelah kita cek di kitab yang dia baca bukan bab sholat tarawih, tapi sholat witir. Ya sesuai, hanya 11 rakaat. Karena yang dibaca adalah bab sholat witir. Itu sudah jahil membuat orang lain jadi jahil. Makanya jahil murakkab, bodoh kuadrat. Ada ustadz yang mengatakan dengan begitu lantangannya, di YouTube juga ada itu, bahwa dalam mazhab Syafi'i melafalkan niat itu tidak boleh, haram, bid'ah, sesat. Kata beliau, buka aja kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam Nawawi. Dengan bangga mengatakan seperti itu. Kita buka kitab Al-Majmu'. Nah, dari dulu mah kita udah baca, dari lulus SMA juga udah wiridnya kitab Al-Majmu'. Kalau saya itu dari dulu udah baca Al-Majmu'. Ini orang ternyata salah memahami kitab Al-Majmu'. Yang dimaksud Imam Nawawi adalah siapapun yang mengatakan wajib melafalkan niat itu salah. Tapi melafalkan niat sebagai hukum sunnah melafalkan niat itu yang benar. Dia nggak paham yang ini, pahamnya salah. Makanya ngomong ke masyarakat, sebarin ke seluruh Indonesia bahwa dalam mazhab Syafi'i tidak boleh melafalkan niat. Wis bodoh buat orang jadi bodoh. Mudeng ya? Ada juga yang mengatakan kunut itu dhaif. Kunut itu dhaif. Karena Imam Syafi'i kalau hadisnya dhaif nggak bisa diamalkan. Kita pakai hadis sahih, berarti nggak kunut. Ya Allah, dhaif menurut siapa? Ya, dhaif menurut siapa? Dia bukan ahli hadis, cuma ngikut orang lain. Ini mohon maaf gitu ya, ini mohon maaf. Jadi jangan sampai kita terjerumus pada bodoh kuadrat. Wis gak ngerti membuat orang nambah bodoh. Di atas tingkatan bodoh kuadrat ini ada bodoh yang paling bodoh ini. Bodoh kata Ibu Nathaillah ini. Ya, nggak ada yang lebih bodoh gitu dari orang-orang yang ingin menampakkan dirinya, ingin muncul ya dengan posisi yang tidak Allah kehendaki untuknya. Allah sudah ngasih dia posisi. Di posisi tersebut tidak ada pelanggaran dalam syariat agama. Cari rezekinya juga dicukupi. Nggak menghalangi dia untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan yang wajib ya, mengerjakan yang sunnah, nggak ada yang menghalanginya. Tapi malah dia pengen mengganti posisi. Itu bodoh. Bodoh yang paling bodoh. Kenapa? Allah yang berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang membagi-bagi rezeki mereka semua itu. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun kecuali Allah yang memberi rezekinya. Rasul yang bersabda,
bahwasanya Jibril itu mewahyukan kepadaku, memberi wahyu kepadaku, lan tamuta nafsun hatta yastawfiya rizqaha. Tidak akan ada jiwa yang mati sampai mengambil semua jatah rezekinya.